Jangan lupa subscribe. Sepintas aku teringat pembalut bekas haid tadi pagi. Tapi setelah aku cari sudah tidak ada. Paling udah diambil ibu, pikirku saat itu. Aku nyalakan shower. Saat sedang mandi rasanya seperti ada yang menggedor-gedor pintu depan rumah. Karena penasaran, maka aku matikan shower agar lebih terdengar. Ternyata benar ada yang menggedor-gedor pintu. Aku teriak, "Ya, sebentar ya." Dan langsung mengeringkan badan serta memakai tank top dan celana karena mengira kalau ibu dan bapak pulang. Saat aku buka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tak peduli apapun itu, aku kembali ke kamar. Karena malas melanjutkan mandi, jadi aku lebih memilih menonton TV. Dan belum lama menonton, aku mendengar suara Resti memanggil. Saat aku keluar, ada Resti di sana. Dia ingin menginap semalam di rumahku. Karena orang tuanya pergi keluar kota hingga besok dan dia tidak berani tidur sendirian di rumahnya. Dengan senang hati aku terima dan aku suruh dia masuk. Saat kita sedang asik menonton TV, aku ceritakan lagi apa yang aku alami tadi kepada Resti. Saat sedang bercerita, seketika bau amis tercium. Bau amis darah haid sangat tajam tercium. Bahkan membuatku dan Resti seperti ingin muntah. "Rin, bau apa sih?" Karena aku tidak tahu, maka aku hanya menggelengkan kepala. Seketika bau itu hilang dan terdengar pintu seperti ada yang menggedor sangat kencang. "Res, please, gue takut banget. Tadi waktu gue mandi ada yang gedor juga. Tapi nggak ada orang," ucapku kepada Resti sambil menutup kedua mataku seperti hendak menangis. "Tenang Rin, ada gue di sini. Gue buka ya." Saat Resti bilang seperti itu, aku menarik tangannya sambil bilang, "Jangan Res." Tapi dia tetap kekeh, keras kepala ingin membuka pintu. Saat terdengar pintu terbuka, aku menangis karena ketakutan. Dan tiba-tiba sunyi. Aku mencoba melihat ke pintu dan hanya terlihat pintu terbuka dan Resti berdiri mematung menghadap keluar. Aku benar-benar ketakutan. Aku sentuh pundaknya dan aku putar badannya. Terlihat mukanya penuh tatapan kosong. Aku berulang-ulang teriak memanggil namanya, namun tetap tidak ada reaksi apa-apa. Tiba-tiba Resti berteriak, Kemudian matanya menjadi sangat lentik dan gerak badannya yang sangat anggun. Dia berjalan berputar sambil mengepakkan tangannya seperti mempunyai sayap. Hehehe, suara tawa yang melengking keluar dari mulutnya. Aku berteriak dan menangis saat sangat amat kencang hingga membuat beberapa tetanggaku keluar dari rumahnya dan berusaha menolong aku. Seorang bapak-bapak yang baru saja pulang dari masjid yang aku tidak tahu namanya, beliau menyeretku keluar dari rumah dan menyuruh warga lainnya menenangkanku. "Kamu kenapa? Ada apa?" Pertanyaan-pertanyaan yang aku dengar dari warga lain secara berantai. Karena masih panik dan kaget, aku berteriak, "Diam!" sambil menangis. Akhirnya warga diam dan menenangkanku. Aku berdiri dan melihat seorang bapak-bapak yang tadi menolongku seperti sedang berusaha menyadarkan Resti. "Balikin dia!" teriak Resti yang sedang disadarkan oleh bapak-bapak itu. Aku tidak mendengar dengan jelas bapak-bapak itu mengatakan apa saja. Yang aku tangkap hanya menanyakan siapa yang merasuki Resti dan tujuan apa. Aku pun mendengar jawaban itu. Aku Kunti. Aku suka sama darahnya." Aku langsung lemas mendengar itu dan seketika pingsan. "Neng, bangun. Bangun, Neng. Bapak-bapak tadi menyadarkanku dari pingsan. Kamu gak apa-apa. Semua udah aman kok. Temanmu juga sudah sadar lagi."
Aku duduk dan menyender ke dinding dan bertanya, "Kenapa Pak tadi? Bapak tahu kamu sedang haid dan tidak menjaga kebersihan dan dengan baik. Kamu enggak membuang pembalutmu kan? Bapak menemukanmu tadi di sudut kamar." Kunti itu menunjukkannya. Dia bilang kalau dia memang suka dengan bebauan seperti darah haid. Jawab bapak itu tersebut. Itu ibu sama ayahmu juga udah datang. Kamu yang tenang ya. Jangan lupa buat jaga kebersihan, karena kotoran itu adalah makanan kesukaan setan. Pesan terakhir dari bapak-bapak itu. Kemudian beliau berdiri dan bersalaman dengan orang tuaku dan pergi begitu saja. Keadaan Resti juga sudah sangat baik. Tinggal aku sendiri yang masih terkujur lemas di atas kasur. Sekitar setengah jam kemudian, aku merasakan sudah segar. Aku dan Resti tidur sekamar. Kami tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman yang datang dari makhluk gaib tersebut. Kami mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kebersihan itu sangat penting. Jangan membiarkan setan mendapatkan makanannya di rumah yang kita tinggali. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.